Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara bersama Bapak Haji Mashkur untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik pembangunan infrastruktur. Apa saja pembangunan yang sudah dilakukan oleh Bapak Haji Mashkur atau warga sekitar di wilayah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua RW 2 Kelurahan Duren 3 yang beralamat Jalan Duren 3 Selatan nomor 2. Ya, tadi ditanyakan apa saja pembangunan yang sudah dilakukan. Pembangunan yang sudah dilakukan ya oleh warga kita di sini adalah satu masalah pembangunan dari segi ya fisik. Artinya segi bangunan. Tapi secara bangunan ini ya yang kita utamakan di sini adalah karena sekarang nih banyak banjir hujan dan juga kemudian tuh suka air meluap banyak sampah, jadi pembangunannya itu ya penutupan got-got yang pada ini kan tuh bangun gotnya. Kemudian untuk ada juga pembangunan rumah yang udah mau roboh. Ya, tuh pembangunannya di RT 8 RW 2 sana, ujung Jalan Duren 3 Selatan 7. Itu ada ibu-ibu udah tua, rumahnya udah reot. Jadi dari ya kesepakatan pengurus RT dan RW-nya mengusulkan agar rumah ini diperbarui, diusulkan kepada pemerintah. Alhamdulillah sedang dibangun sekarang. Ya, tuh gitu tuh. Apalagi? Apakah proses pembangunan di wilayah sekitar ini sudah dilakukan secara optimal? Pembangunan di wilayah RW 2 ini ada yang sudah optimal, ada yang masih dilaksanakan, ada yang masih direncanakan. Kalau yang sudah optimal itu ialah tanaman-tanaman sepanjang perjalanan ini kan tuh, ya kan tuh kan dekat Kelapa Muda tuh udah bagus, Alponan di Duren 3 Barat 6 tuh dekat GS tuh juga ada tanam-tanaman pohon-pohonan jadi dihias. Ada lagi di samping Superindo lagi dibangun juga tuh kan, itu sedang ada lagi yang sudah selesai ya di Jalan Duga Selatan. Yang sedang dibangun sini yang rumah tadi yang ibu-ibu yang rumahnya udah meroboh itu lagi sedang dibangun, baru bisa dibongkar yang aslinya. Dan kemudian juga ada lagi taman dibangun tapi belum bisa dipakai. Taman itu di belakang SMP 24 kan, iya itu kan yang sebelah sana itu RW 2 punyanya, cuman nggak bisa dipakai, belum boleh karena banjir melulu. Iya kan, itu rumah kamu tahu deh ya. Apalagi udah ayo. Berapa lama proses pembangunan tersebut berlangsung? Untuk pembangunannya lamanya tergantung daripada wilayah yang dibangun, seperti ya pembangunan untuk penerapan penutupan got itu kan sepanjang belum selesai sampai sekarang nih belum selesai ya, ditutup ya karena jalanannya gotnya panjang atau masih ditutup pakai buat orang jalan kan jadinya ya. Yang keduanya waktunya juga kalau seperti di RT 3 sudah selesai. Sekarang mau RT 4 dan juga lagi RT 8 juga masih sedang dilaksanakan. Jadi tergantung daripada ya luas atau juga pembangunan yang memang direncanakan. Seperti di RT 1 nggak bisa dibangun karena ya rumah warga terlalu sempit ya, jadi susah. Kalau yang mau dari Duren Bangka yang ke arah Nempur itu kan sebagian udah dibangun juga, tapi sulit karena airnya banjir melulu. Ya udah gitu aja. Apalagi? Berapa dana anggaran yang dibutuhkan oleh warga sekitar selama proses pembangunan tersebut berlangsung? Kalau masalah anggaran itu tergantung daripada lihat tempatnya. Seperti ada di RT 6 Jalan Duren 3 Barat 6 itu ada ya sepiteng warga ya, alirannya ke sungai kan, kotorannya nggak boleh, airnya apa harus bikin sendiri, itu warga
warga berkumpul karena yang punya spiteng ini membuang kotoran tidak punya uang, jadi warga ngumpulin di situ ada sekitar 3 juta itu yang dibangun. Kalau yang lainnya teman-teman tuh semuanya biayanya dari pemerintahan, ada juga yang dari kita juga. Kalau kita ini paling kalau yang dari pemerintahan dananya kita cuma yang kerjanya itu kita kasih apa ya, minuman, kue-kue gitu aja, jadi nggak banyak, tapi yang jelas tuh ya. Siapa saja yang ikut serta dalam pelaksanaan proyek pembangunan ini? Yang ikut proyek pembangunan yang kerja ini yang terutama memang ya kalau kebersihan semua warga ya, terus dan lainnya nyapu dan lainnya. Tapi kalau yang memang usaha pemerintah ya itu dilaksanakan oleh PPSU dari kelurahan ya, dan juga ya orang-orang yang ditugaskan untuk mengawasi ya pekerjaannya dan menyediakan bahan materialnya. Iya. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pembangunan yang sedang berlangsung ini? Untuk tanggapan masyarakat ya positif, senang, gotnya ditutupin jadi nggak kebanjiran. Ya ada taman, anak-anak bisa bermain. Ada memang taman di kelurahan, air Petra namanya sana, ada kembang tuh bisa main bola, bisa nanam dan lainnya. Kalau sini di situ ya girang sih, cuman di belakang mulu ya mau mainnya karena banjir mulu, jadi memang sekarang ditutup juga. Tapi kalau tempat yang lainnya ya seperti ada sini ini soccer itu kan belakang itu juga ya, ya 7 itu juga itu punya pribadi, tapi warga dikasih main juga boleh, cuma waktunya tertentu karena bayarnya mahal ya, berapa sekitar 1 juta sekali main. Nah, iya gitu ya. Mengapa pembangunan tersebut dianggap penting untuk dilakukan sekarang, dan masalah apa yang sebelumnya sering dialami warga hingga akhirnya proyek ini direalisasikan? Pentingnya masalah pembangunan di wilayah kita ini tergantung daripada ya masyarakat itu sendiri yang membutuhkan ya. Kenapa? Ketika banjir kan masyarakat teriak banjir banjir banjir, kenapa? Gotnya mampet, jadi ya dibikin penutupan dan juga dibersihkan. Nah jadi ini masyarakat senang jadinya, tadinya banjir mengenang airnya sekarang nggak banyak mengenang lagi, setiap habis hujan langsung surut lagi. Yang keduanya ya bagi kita semuanya, kalau semua setiap pembangunan ada pembangunan tanaman-tanaman hias dan lainnya ditanamin, kan mata kita enak lihatnya, nggak lihat sampah ya, jadi itu sangat senang masyarakatnya. Iya. Di bagian mana pembangunan tersebut difokuskan, dan apakah ada area tertentu yang menjadi prioritas karena kondisi paling membutuhkan perbaikan? Di RW 2 ini ada 14 RT yang lebih khusus di mana ya, seperti di RT 2 karena yang ya pembangunan got itu kan ada yang banjir kan. Di RT 3 masjid, belakang Masjid Baitur Rahman sana, belakang Bapak Agus tuh ya. Terus lagi di RT 6 ada juga. Jadi itu yang masalah WC dibuang kotoran ke air kali, itu yang tuh yang dibutuhkan, jadi dilaksanakan dilihat daripada tingkat kebutuhannya. Kenapa? Tahu kan kalau WC dibuang ke air kali gimana kalau musim kering ya, bahu membahu kan. Itu jadi lihat kebutuhannya. Iya nih. Apa tujuan utama dari pembangunan infrastruktur di lingkungan ini? Ya, tujuan utamanya adalah untuk berikan kenyamanan pada semua masyarakat setempat, dan juga kenyamanan kepada ya orang-orang yang lewat juga kan punya kesan enak kok lewat sini, bersih dan lainnya. Itu yang memberikan ya dampak positif pada masyarakat dan warga sekitarnya. Yeah. Apa harapan Bapak atau Ibu sebagai RT atau RW terhadap pembangunan di lingkungan ini ke depannya?
harapan saya semuanya masa sampai ke depannya ya wilayah saya harus enak, nyaman, penyakit berkurang, nggak ada bisa-bisa ya, orang tua-tua yang memang itu juga senang. Bahkan ada yang kita harapkan juga dari bantuan dari kelurahan itu seperti kursi roda dan lainnya itu kan ya buat ngasih orang-orang tua-tua yang nggak kerja kan bisa ya. Nah di situ jadi harapan kita ini semuanya agar warga kita nyaman tinggal tempat kita dan nggak banyak masalah, terutama masalah penyakit dan lainnya. Apakah ada rencana pembangunan atau perbaikan infrastruktur lain ke depannya? Untuk rencana pembangunan infrastruktur yang lainnya masih banyak ya, kita ini untuk melakukan hal-hal demikian ya. Tapi kita lihat dulu apa nih umpamanya besok nih kok banyak anak-anak pada keliaran nih gitu kan, nggak terarah, makanya kita bikin kita buatkanlah tempat pendidikan semacam kursus-kursus seperti di Pak Utorosela tuh kan, itu buat RW itu yang bikin. Jadi anak-anak yang aturan ngajinya ini jadi mereka ngajinya ya bisa kumpul anak-anak yang nggak sekolah, yang belum pada penyudut dan umurnya belum itu bisa kita tampung itu ya. Baik, selesai sudah wawancara kami hari ini. Terima kasih untuk Bapak Haji Mashkur.